Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma firli faqihni fid din wa 'allimna at-ta'wil rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min dawatin la yustajabu laha. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Rabbi israh li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena jika bukan karena Allah mustahil kita semua berada di sini di majelis ilmu yang sangat kita cintai ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mari kita juga bersama-sama bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir di halaqah tarbiyah muslimah yang insya Allah akan dibersamai oleh Ustazah kesayangan kita, Ustazah Lydia Rusli, SAG yang saat ini sudah hadir, insya Allah menjadi majelis yang penuh berkah bermulazamah. Sholawat ring salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga kita selaku umatnya yang insya Allah syikoh di jalan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau ila yaumil qiyamah dan Allah ridho kelak kita bersama mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Alamin. Baik, kita mulai kelas kita pada pagi hari ini. Izinkan Ana sebagai moderator untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Awalan Zoom dibuka oleh host, lalu Anna sebagai moderator menyapa para peserta di Zoom. Moderator memulai kelas dengan mukadimah, lalu selanjutnya bergantian sesuai nomor yang sudah disematkan. Nanti di awalan Anna selanjutnya nanti bisa dibantu Umi Novida untuk memberikan nomor, untuk membacakan sama-sama kita tilawah dan membaca terjemah masing-masing satu ayat. Tidak perlu mengucapkan ta'awuz dan basmalah kecuali di awal surat. Di awal surat nanti yang lain ta'awuznya syiar saja. Lalu selanjutnya pemaparan materi oleh Ustazah. Setelah selesai, dibuka sesi tanya jawab. Peserta boleh bertanya bisa melalui room chat ataupun langsung raise hand. Setelah selesai, kita tutup kelas dengan bersama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Baik, demikian susunan acara kelas kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita langsung tilawah, insya Allah awalan dimulai surah Al-Baqarah ayat 208. Baik, ini sudah terlihat insya Allah ya share screen-nya ya. Baik, Ya, Anda izin membaca Ustazati. ya silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan.
dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Naam, tafadhali Umi Nofida. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات أن الله فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. هل Ya, oke itu. ينظرون إلا أن يأتيهم الله من ظلل من الغمام في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Barang siapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sungguh Allah sangat keras hukumannya. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير hisab. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Kana nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladzina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladzina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Manusia itu dahulunya satu umat.
Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqulur rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ya, ada yang mau baca lagi? Sudah ya. Mungkin mau baca, mungkin mungkin nyimak itu ada tandanya. Oh, Masya Allah. Sudah holas ya. Holas ya. Nah, Ustazah, holas Ustazah. Saya masih di jalan Umum Putri. Oh, nah. Ya, Iya, fi amanillah. Ya. Salam. Insya Allah holas Ustazah sampai 214 Ustazah. Oh, baik ya. Sekarang kita langsung mulai materi ya. Nah, Ustazah. Baik ya, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyatal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala Rasulullah Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah mencurahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat waktu luang. Sehingga dengan izin Allah, hari ini Allah pertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi iman. Ya. Ini adalah nikmat agung yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba pilihannya. Semoga semua nikmat yang Allah curahkan, sehingga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita. Salawat teriring salam semoga tetap senantiasa tercurahkan pada qudwah terbaik kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam ini tercurahkan kepada keluarganya, pada istri-istrinya, pada keluarganya, kepada seluruh umat-umatnya yang tetap sikoh dan istiqomah di atas jalan-jalan sunnah ini hingga hari kiamat kelak. Semoga kita yang hadir dan duduk di majelis ini termasuk dari umat-umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Baik umat sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Tolong diingatkan materi terakhir, kalau di catatan saya ini di halaman 65. 64 ya saja ya. Oh ya, 64 ya. Oh masih melanjutkan sedikit ini ya. Tentang muhasabah diri ya. Ya baik ya. Sudah selesai ya saja. Ya, baik ya. Iya, Ulangi dari atas ya. Dari atas dari halaman 64 ya. Oh 64 ya. Berarti udah selesai ya kalau 64, 63 atau 64. Sudah saja ya. Sudah ya, berarti sekarang zuhud dunia dan memperpendek angan-angan. Iya saja. Halaman 65 ya saja ya. 65 ya, baik ya. Ya. Zuhud dunia dan memperpendek angan ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yabtaghi faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Orang yang berada di atas petunjuk ini adalah para nabi, para rasul. Ini menurut di tafsir ya. Di tafsir itu disebutkan orang yang mendapatkan petunjuk itu ada beberapa kelompok. Yang pertama itu adalah para nabi. Yang kedua itu adalah para rasul. Yang ketiga adalah para syuhada. Orang yang gugur di medan jihad. Ya, fisabilillah. Yang keempat itu adalah para solihin. Orang-orang solih yang mengikuti generasi terbaik. Ya, yang mengikuti para nabi, para rasul dan syuhada tersebut. Ya, ini orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Selain dari itu, mereka bukan orang yang mendapat petunjuk. Ya, saya ulangi, orang yang mendapatkan petunjuk di surah Al-Baqarah ayat 38 ini, faman tabi'a hudaya, hudan, petunjuk itu adalah orang yang berada di atas petunjuk itu adalah para nabi, para rasul, para syuhada dan para solihin. Ya, ada 4 orang yang berada di atas petunjuk. Ini juga yang disebutkan di dalam surah Al-Fatihah. Ya, ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan siapa? Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi, para rasul, para syuhada dan sholihin. Ya, baik. Zuhud ya. Apa makna zuhud? Ya, zuhud itu adalah zuhud itu adalah mengambil bagian dunia secukupnya. Mengambil bagian dunia secukupnya itu disebut zuhud. Maka zuhud orang-orang hari ini, orang-orang beriman itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan zuhud kalau dia sudah begini, ya sudah ada kendaraan mewah. Zuhud kalau dia sudah haji. Zuhud kalau dia sudah menikahkan semua anaknya. Zuhud kalau ini dan itu dan seterusnya. Jadi makna zuhud ini berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Namun pendapat yang paling tepat zuhud dunia itu adalah mengambil bagian dunia secukupnya. Ya, ngambil dunia secukupnya. Maka para orang-orang solih terdahulu ya, mereka hanya memiliki
memiliki baju di badan, ya, hanya baju yang di badan itu mereka mengatakan saya sudah cukup, ya, karena relatif, ya. Ada yang mereka sebelum wafat itu hanya memiliki 1 piring bejana dan 1 tungku tempat memasak. Itu nangisnya luar biasa. Kenapa? Saking berat hisapnya. Nggak kebayang dengan kita umat sekalian. Ada lemari sudut beserta isinya. Lemari pakaian sampai nggak sedang lagi terlipat digantung. Yang digantung sampai bingung ngambilnya. Saking padatnya. Ini nggak takut akan hisapnya. Dulu para sahabiyah, para sahabat Rasul itu hanya ada 1 piring dan tungku tempat memasak. Nangisnya nggak berhenti-berhenti menangis. Kenapa? Saking takut beratnya hisab pada hari kiamat. Ya, ini orang-orang solih terdahulu, maka zuhudnya mereka itu luar biasa. Bagi kita itu orang yang miskin papa, tidak ada apa-apanya, ya, tidak ada apa-apanya. Maka orang yang paling berat nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak tanggungan dunianya, ya, maksud itu yang dia tinggalkan di dunia ini, ya, harta bendanya itu memperberat dia di hisapnya. Apapun yang kita miliki dan belum kita keluarkan itu nanti akan dihisap. Termasuk apa itu? Sendok garpu yang sudah karatan. Sendok garpu karatan belum kita keluarkan dari rumah itu nanti dihisap. Sampai kapan kita keluar? Berhenti hisapnya kalau itu sudah kita keluarkan. Sudah kita berikan kepada orang lain. Pakaian dan semuanya itu akan ada hisapnya, ya. Ini makna zuhud, ya. Zuhud dan memperpendek angan, ya. Di antara sarana yang mendorong wanita untuk terbawa kepada kelalaian dan menuruti hawa nafsu serta berangan-angan kepada Allah adalah sikap penerimaannya terhadap dunia, baik berupa pakaian, perhiasan, makanan dan minuman yang ia bersikap berlebihan. Ya, yang ada bukunya di garis bawah ini, ya, sikap penerimaannya terhadap dunia baik berupa pakaian, perhiasan, makanan, dan minuman yang ia bersikap berlebihan tanpa ada pengikat dan syarat, yang itu menjadikan dirinya bisa hidup di dunia, ya. Jadi pertama itu yang membuat kita lalai terhadap dunia itu karena penerimaannya, ahlan wa sahlan terhadap pakaian. Kalau kita boleh jujur, kalau ada mode pakaian terbaru yang keluar, yang paling pertama kali menggandrungi, ya, yang harus beli itu kira-kira bapak-bapak atau ibu-ibu, ibu-ibu, ya. Pakaiannya beragam, ya. Pokoknya ada di antara murid saya di sini kalau belum beli pakaian yang baru itu, ini bisa demam badannya. Ya harus pertama, ya, model apapun. Makanannya nanti dulu, yang penting pakaiannya. Ada yang mengutamakan gitu, ya. Ini menjadi pecandu pakaian. Perhiasan, ya. Perhiasan, ya, sama, ya. Ini sudah beli, Rasulullah SAW menyebutkan, andaikan Bani Adam itu diberi 2 gunung emas, 2 lautan emas, 2 lembah emas, maka dia berusaha untuk mencari yang ketiganya. Dan manusia tidak akan pernah puas hingga mulutnya tersumpal dengan tanah. Tersumpal dengan tanah itu adalah maksudnya kalau dia sudah wafat, sudah meninggal. Ya, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah sikap penerimaannya terhadap makanan dan minuman. Ya. Rasulullah SAW makan itu, adabnya makan Rasulullah. Rasulullah itu makan setelah lapar. Berhentinya sebelum kenyang. Kalau kita nggak bisa ini. Waduh, pusing kepalanya, tanggung makannya. Makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya, atau sebaliknya, jangan dibalik. Belum lapar makan, berhentinya setelah kekenyangan. Nah, ini berbahaya tuh di sini. Terlalu gandrung terhadap makanan, ya. Padahal makanan itu bagi orang yang beriman itu hanya sedang menegakkan tulang punggungnya supaya dia kuat beribadah. Ya, ini orang yang beriman. Maka nggak semua makan itu makan, nggak berhenti. Ya, begitu juga dengan minuman. Ya, yang ia bersikap berlebihan tanpa ada pengikat dan syarat.
ya. Kalau memang dibutuhkan minum ya harus minum, ya. Makan ya makan, tapi tidak berlebihan, ya. Sehingga nggak heran, ya. Di usia yang muda terkena kolesterol, darah tinggi, asam urat dan sebagainya. Kenapa? Pola makan yang salah. Andaikan kita mengikuti pola makannya Rasulullah, maka kita akan sehat, ya. Makannya sedikit, ya. Sama dengan kita, ya. Rasulullah itu makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan, Makan. sedikit makan. Makan. Ya, sama-sama sedikitnya, ya. Rasulullah makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Makan. Ya, seperti itu, ya. Yang itu menjadikan dirinya hidup di dunia. Jadi seolah-olah hidup di dunia itu hanya untuk bersenang-senang, makan-makan, pakaian yang bagus. Ini tipikalnya orang kafir. Ya, orang kafir itu menganggap dunia itu ya dunia. Nanti dibuka lagi di surat Al-Baqarah yang dibaca tadi. Surat Al-Baqarah ayat 212. Ya. 212 itu dalilnya. Ya, surah Al-Baqarah ayat 212. Ya. Kemudian ditambahkan dalam catatannya kiat-kiat zuhud dunia, ya. Kiat-kiat zuhud. Apa supaya kita itu bisa zuhud dunia? Apa kiatnya? Yang pertama, ini nggak ada dalam kitab ini, ya. Saya ambil dari materi yang lain, ya. Ya, kiat-kiat zuhud dunia, ya, kiat zuhud dunia dan memperpendek angan itu apa kiatnya? Yang pertama adalah mengingat kematian. Ya, mengingat kematian. Kiat-kiat zuhud dunia. Mengingat kematian. Ya, dalilnya di surat Al-Anbiya ayat 35. Al-Anbiya ayat 35. Ya, nanti sama Wahyu. Nanti lagi. Ya, yang pertama mengingat kematian. Dalilnya di surat Al-Anbiya ayat 35. Ya, mengingat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini, ya. Ini surat Al-Anbiya ayat 36, 35, ya. 5. Kemudian dalilnya dari Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, perbanyaklah mengingat kematian. Perbanyaklah mengingat kematian. Perbanyaklah mengingat kematian karena itu dapat menghilangkan kesenangan dunia. Karena itu dapat menghilangkan kesenangan dunia. Perbanyaklah mengingat kematian karena itu dapat menghilangkan kesenangan dunia dan membuat kamu tidak menyukai dunia. Dan membuat kamu tidak menyukai dunia. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, jadi kiat-kiat supaya kita bisa hidup zuhud dunia dan memperpendek angan itu adalah pertama mengingat kematian. Banyak-banyak mengingat kematian. Itu orang yang cerdas kata Rasulullah, al-kaisa mandana nafsah wa alima lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Ya, yang paling banyak mengingat kematian. Untuk beramal menuju sebelum kematian. Ya, ba'dal maut, setelah kematian. Ya, beramalnya untuk bukan menghadapi kematian, ba'dal maut, untuk menghadapi setelah kematian. Karena setelah kematian itu ternyata awal mula kehidupan. Ya, jadi hidup kita di dunia ini, umat sekalian, ini bukan hidup yang benar-benar hidup, ini hidup-hidupan sementara. Ya, hidup sementara, sejenak. Ya, Rasulullah menyebutkan hidup di dunia ini bagaikan kalau dibandingkan dengan di akhirat, bagaikan engkau sedang berada di sore hari. Dari ba'da asar menuju maghrib. Cuma itu hidup di dunia itu.
Ya, bayangkan berapa puluh tahun kita hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu seperti kita berada di waktu sore menjelang maghrib 1,5 jam 2 jam. Ya, kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ya, seperti engkau berada di waktu sore nggak lama maghrib. Ya, seperti itu. Ini kehidupan tentang dunia. Ya, baik. Yang tadi yang Ya. dapat menghilangkan kesenangan dunia dan apa tadi Ustaz? Iya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat kematian, karena itu dapat Iya. menghilangkan kesenangan dunia dan membuat kamu tidak menyukai dunia. Dan membuat kamu tidak menyukai dunia. Hadis riwayat Tirmizi. Perbanyaklah mengingat kematian, karena itu dapat menghilangkan kesenangan dunia dan membuat kamu tidak menyukai dunia. Mahafilah rahimakumullah. Kalau hati kita sehat, hati kita sudah gandrung dengan akhirat, banyaknya peralatan dalam rumah tangga itu membuat beban untuk kita. Tapi kalau kita masih senang, masih takut kehilangan, itu perlu dipertanyakan, berarti hati kita masih bermasalah. Kalau hatinya sehat itu malah berpikir, ya Allah piring segini banyak, kemudian toilet, ada mesin cuci, ada ini, ada itu, ada ini, kulkas ada 3, ya, sofa, di ruang tamu ada sofa, di ruang belakang ada kursi meja makan, di depan ada kursi lagi, belum lagi ambal-ambal tergulung banyaknya segini. Nah ini malah kita kebingungan, orang yang beriman itu malah ketakutan. Orang yang beriman, kenapa? Takut hisapnya. Ya. Jadi nggak malah, aduh nanti ini gimana ya? Kalau ini, oh itu enggak. Ya. Kalau hati kita sehat, barang-barang yang ada dalam rumah itu malah kita dibuatnya bimbang. Ya Allah, barang ini nanti gimana? Ya. Kecuali barang tersebut digunakan untuk amal salih, punya ambal, digunakan untuk duduknya orang yang beriman menuntut ilmu. Enggak cuma digunakan untuk kumpul-kumpul keluarga, ya, untuk arisan keluarga, pamer-pamer, enggak. Ya. Apapun barang yang kita miliki, niatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini baru bermanfaat. Punya rumah besar, undang teman-teman solih sesekali. Untuk apa? Untuk kajian di rumah. Untuk tahsin di rumah. Ya, ada arisan keluarga boleh, tapi harus mengundang ustadz, harus mengundang ustazah, supaya rumahnya menjadi amal pemberat yang punyanya, meringankan hisapnya, menjadi saksi di hadapan Allah. Rumahnya digunakan untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Nah seperti itu. Jadi ini kalau apa? Kalau hati kita sehat, ya. Jadi nggak malah cenderung kepada dunia. Jadi tidak menyukai dunia itu bukan berarti nggak suka dengan dunia atau totalitas, tidak, tapi mempunyai dunia menjadi fasilitas, menjadi jembatan menuju akhirat. Nah ini, ya, itu namanya baru zuhud dunia. Boleh kita punya kendaraan, punya mobil boleh, punya jet pribadi boleh, ya, tapi jangan lupa gunakan semuanya untuk menunjang kehidupan akhirat kita. Punya mobil, bawa teman-teman untuk pergi kajian, rihlah karena Allah, kumpul karena Allah. Nah itu seperti nanti apa? Mobilnya menjadi saksi di hadapan Allah, mengangkut orang-orang yang beriman, pernah dinaiki orang solih. Ya, jangan cuma untuk rihlah bersama keluarga. Ya, tidak. Tapi kita gunakan mobil tersebut, kendaraan kita tersebut di jalan Allah. Kita gunakan untuk pergi kajian, menjemput ustazahnya, menjemput ustadznya, membawa temannya. Itu supaya mobilnya kelak digunakan untuk menjadi memberatkan amal solih kita di akhirat. Punya rumah juga seperti itu. Punya makanan juga seperti itu. Punya pakaian juga. Ya, digunakan untuk menunjang kehidupan akhirat. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kiat-kiat zuhud dunia dan memperpendek angan adalah mengingat akhirat. Kalau pertama mengingat kematian, ingat ya Allah, kursi, sofa, mobil, lemari, pakaian, perhiasan, semuanya nggak ada yang dibawa. Yang dibawa hanya kain putih. Nah, itu mengingat kematian. Sekarang mengingat akhirat. Ya, dalilnya di surat Al-A'la ayat 17. Sabihisma rabbikal a'la. Ya, ayat 17. Al-A'la
ya, ayat 17. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, masih boleh ditambahkan juga dalilnya di surat itu tadi. Surat Al-Baqarah ayat 212. Ya, Al-Baqarah ayat 212. Yang dibaca tadi. Ya, boleh ini ya, mengingat akhirat. Jadi dunia itu bagi orang kafir. Ya, orang yang beriman nanti di akhirat itu lebih baik, ya. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 212 tadi. Ya, kita ulangi sejenak ya. Zuyana, Ya. zuyinal, Kehidupan zuyinal. dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, dalam pandangan orang-orang kafir. Kehidupan dunia itu indah, manis, ya, menarik. Bagi siapa? Orang kafir. Dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Apa orang beriman itu? Miskin. Ya, maka salah satu cemoohan mereka itu apa? Salah satunya. Apa orang Islam itu kalau mau bangun masjid, orang Islam tuh miskin-miskin. Mau bangun masjid aja ngemis di jalan. Nah, padahal mereka nggak tahu. Bukan mengemis di jalan, memberikan kesempatan bagi orang yang mau beramal solih. Kenapa? Dalilnya jelas. Siapa yang membangun masjid, walaupun sebesar kandang burung, maka nanti Allah akan gantikan baginya rumah di dalam surga. Nah, ini memberikan orang-orang supaya orang tersebut bisa mendapatkan rumah di dalam surga. Bukan orang miskin, tapi ejekan mereka orang Islam itu miskin, ya. Pergi ke masjid pakai sandal jepit, itu pun sering hilang, ditukar, misalnya ya. Kalau mereka ke gereja pakai sandal bagus, baju bagus, pakai mobil. Nah, ini ejekan mereka. Maka Allah menyebutkan kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang kafir. Orang muslim nggak boleh mengatakan hidup di dunia ini itu indah. Hidup di dunia itu tidak ada apa-apanya. Dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan, tanpa batas. Nah, ya, Allah memberikan rezeki nantinya kepada orang yang beriman tanpa batas. Nah, mintanya apa? Diberikan semuanya. Ya Allah, saya pingin pesawat. Ya Allah, langsung ada pesawat. Ya Allah, saya pingin kebun yang sudah ranum. Langsung ada. Bahkan yang belum hamil, yang belum dikaruniai anak, tapi dia bersabar, nanti dia pingin di akhir. Ya Allah, saya pingin hamil. Langsung hamil. Ya Allah, saya pingin punya anak soleh 10. Langsung melahirkan. Tanpa kontraksi, tanpa rasa sakit seperti orang melahirkan di dunia. Inilah kenikmatan akhirat. Kalau kita memahami, ya, seperti itu ya. Jadi di surat Al-A'la juga disebutkan dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Hidup di dunia, ya, kita bayangkan orang tua kita atau Mbah Uyutnya dulu, ya, itu hidupnya umurnya 100 tahun mungkin. Tapi sejak mereka wafat sampai hari kiamat, berapa lama mereka nunggu? Lama mereka di alam kubur atau alam dunia? Nah, seperti itu. Artinya apa? Kehidupan dunia itu singkat, tidak ada apa-apanya, ya, nggak ada apa-apanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keinginannya adalah akhirat, ini boleh dicatat. Hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keinginannya adalah akhirat, cita-citanya akhirat, tujuan akhirnya akhirat, endingnya akhirat adalah barang siapa yang keinginannya adalah akhirat, maka Allah akan membuatnya kaya hatinya. Membuatnya kaya hati. Saya ulangi, barang siapa yang keinginannya adalah akhirat, koma, maka Allah akan membuatnya kaya hati. Ya. Barang siapa yang keinginannya adalah akhirat, maka Allah akan membuatnya kaya hati. Membuatnya kaya hati. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, koma,
Dan barang siapa yang keinginannya adalah dunia, maka Allah akan membuatnya miskin hati. Maka Allah akan membuatnya miskin hati. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, ini ya. Jadi kiat-kiat zuhud dunia beserta kiat zuhud dunia dan memperpendek angan. Yang kedua adalah mengingat akhirat. Barang siapa yang keinginannya adalah akhirat, maka Allah akan membuatnya kaya hati. Dan barang siapa yang keinginannya adalah dunia, maka Allah akan membuatnya miskin hati. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, maka kalau orang yang tujuannya akhirat itu nggak kecewa, ya, nggak ada kampung, nggak kecewa. Kenapa? Dia masih punya satu cita-cita. Dia punya kampung akhirat. Dia nggak punya kendaraan di dunia, nggak sedih, tetap bahagia. Kenapa? Karena nanti dia akan ada kendaraan di akhirat, di dalam surga, ya, di akhirat. Dia yakin itu. Oh, di dunia ini dia hanya kuliahnya sampai SMA, nggak kuliah bahkan. Oh, tapi nanti dia menjadi profesor di dalam surga. Itu cita-cita kita. Daripada profesor di dunia, tapi hina, bahkan lebih hina daripada anak TK di akhirat. Nah, seperti itu. Jadi, semua yang kita miliki, kita alihkan untuk akhirat. Seperti itu ya. Ini kiatnya supaya kita zuhud terhadap dunia dan angan-angan kita itu tidak membludak. Ya, tidak menyala-nyala, ya, tapi memperpendek angan-angan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menghindari keserakahan. Menghindari keserakahan, serakah. Ya, menghindari keserakahan. Orang yang serakah itu nggak berkah. Menghindari keserakahan. Dalilnya di surat Shad ayat 26. Menghindari keserakahan dalilnya di surat Shad ayat 26. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jangan mengikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini dalilnya di surat Shad. Hindari keserakahan. Semua jenis keserakahan itu dari hawa nafsu. Punya rumah satu kurang, beli lagi. Oh, kurang besar, beli lagi yang besar. Anak sudah menikah semua, kebingungan punya rumah besar, jual. Ini banyak kasus-kasus seperti itu, ya. Dulu rumahnya besar, pembantunya banyak, anak-anaknya banyak. Setelah anak menikah semuanya sudah punya rumah sendiri-sendiri, suaminya meninggal, kebingungan, rumahnya besar. Akhirnya apa? Menggaji pembantu. Nah, ini kan jadi fenomena tersendiri, ya. Jadi permasalahan tersendiri. Mau dijual, punya kenangan indah. Nggak dijual, nggak sanggup merawatnya. Mau ngegaji pembantu, lebih kaya pembantunya akhirnya. Nah, akhirnya apa? Inilah manusia, nggak pernah cukup, kurang. Ya, seperti itu ya. Menghindari keserakahan. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya. Jangan, Bu, secukupnya aja. Yang ada disyukuri. Ya, alhamdulillah. Lagi-lagi alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itulah manusia yang beriman. Orang yang beriman itu selalu di lisannya ada kata-kata alhamdulillah. Orang yang selalu yang diuji dengan Allah, kemudian dia memuji Allah dalam kondisi sakit pun, ditanya orang, apa kabarnya Om, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, padahal orangnya lagi sakit. Maka nanti orang yang selalu memuji Allah, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah namanya Baitul Hamdi, rumah pujian. Ya, maka sekali lagi Ibu sekalian, tatkala kita ditanya orang, kita lagi sakit, lagi demam, pakai jaket, ya menggigil, ditanya orang, apa kabar Bu? Alhamdulillah.
Ala kulli hal, segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit, alhamdulillah. Untuk menggugurkan dosa. Ini orang yang beriman. Nggak berkeluh kesah. Nggak ada orang tahu kalau dia sakit. Yang tahunya dia sehat. Ya, rasa sakit itu dia enyahkan. Rasa sakit itu hanya dia sampaikan hanya kepada Allah. Ini orang yang beriman. Ya. Kenapa? Menghindari keserakahan. Menuruti hawa nafsu. Ya, jadi hawa nafsu itu pingin. Ya, sama ini sebentar lagi kita Ramadan. Ya, hawa nafsu dikekang. Di siang hari nyium bau masakan orang, wah enaknya bau udang goreng. Beli udang. Belinya nggak alang-palang, beli 1 kilo digoreng semua. Ya, sampai berbuka dimakan tiga butir, udah malak, nggak mau lagi. Ini hawa nafsu. Ya, ada orang jualan es, harus beli es. Ya, setelah diminum setengah gelas kenyang, ya kebuang setengah gelas. Inilah hawa nafsu, serakah tadi, ya kurang. Kalau kita menurutkan hawa nafsu tidak akan pernah puas, yang ada penyesalan. Ya maka jangan berlebih-lebihan di bulan Ramadan kita mengekang hawa nafsu. Ya masa ini kayaknya kurang ini, sayur 1 mangkok 2 orang ini kurang, padahal setengah mangkok nggak habis, artinya terbuang. Inilah hawa nafsu, ya terasanya enak, kurang. Ya, maka di bulan Ramadan ini kita mohon kepada Allah agar Allah mengekang hawa nafsu kita, baik terhadap kenikmatan dunia ataupun terhadap makanan maupun minuman. Ya. Kemudian yang keempat. Ya, ini ada hadis tadi ya, belum dituliskan ya. Hadis tentang yang ketiga, menghindari keserakahan, itu hadisnya adalah hadis sahih riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, kesenangan dunia adalah awal dari semua kesalahan. Kesenangan dunia adalah awal dari semua kesalahan. Ya, ini awal dari semua kesalahan itu adalah kesenangan dunia. Yang perlu kita berhati-hati. Ya, hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, ya, kiat zuhud dunia dan memperpendek angan adalah menghargai nikmat. Menghargai nikmat. Dalilnya di surat Al-A'raf ayat 69. Al-A'raf ayat 69. Ya, menghargai nikmat. Dan hendaklah kamu menyebut-nyebut nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Nikmat yang mana? Yang besar ataupun yang kecil, yang sedikit ataupun yang banyak. Ya, ada orang jualan, lakunya cuma 1, alhamdulillah ya Allah, hari ini laku 1 jualannya. Besok laku 10, alhamdulillah ya Allah, hari ini laku 10 jualannya, ada keuntungan sekian, omset sekian. Besoknya sepi, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya nggak disibukkan menghitung karena nggak ada yang beli. Tetap memuji Allah Azza. Masih ada ya Allah, rezeki yang kemarin belum habis. Itu cara menyebut, menghargai nikmat Allah. Disebut-sebut. Ya, nggak ada yang laku, alhamdulillah, walaupun nggak laku, saya nggak ada uang untuk berobat, saya nggak berobat dengan nggak ada uang yang harus saya keluarkan untuk berobat. Kenapa? Badan kita sehat. Itu namanya menyebut menghargai nikmat. Dikasih dagangan yang nggak laku tapi badannya sehat, nggak apa-apa. Itu namanya menghargai nikmat Allah. Nikmat Allah itu luas, banyak, nggak bisa terhitung. Andaikan kita bisa menghitung nikmat Allah, maka akan habis seluruh pena-pena, akan habis seluruh tinta-tinta. Ya, akan habis semua ranting-ranting yang jadikan pena untuk menulis nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita, tidak terhitung. Ya, andaikan saja bernafasnya kita ini bisa harus menggunakan bantuan oksigen, nggak kebayang berapa juta sehari kita menghabiskan oksigen, berapa tabung untuk membeli oksigen. Ini bernapas tanpa membayar. Itu nikmat dari Allah. Tangan bisa bergerak, kaki bisa berjalan, mulut bisa mengunyah, mata bisa melihat, jantung bisa bekerja dengan normal, pankreas bekerja dengan normal, lambung bekerja. Masya Allah, nggak terhitung nikmat Allah. Ya, kita perhatikan orang yang diuji dengan Allah dicabut 1 nikmat, jantung. Harus pasang ring jantung 350 juta. Ya. Kemudian apa? Udah nggak sempurna lagi. Gak bisa ngangkat berat lagi.
dan seterusnya. Ya, ini baru satu organ yang Allah uji. Ya, bagaimana dengan diuji dengan berbagai macam ujian yang lain. Ya, maka nikmat Allah itu luar biasa. Ya, menghargai nikmat yang Allah berikan. Ya, di surat Al-A'raf ayat 69. Ya, dan hendaklah kamu menyebut-nyebut nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Alhamdulillah, alhamdulillah yang tadi saya sebutkan ya. Maka siapapun yang bertemu kita, siapapun yang menyapa kita, Ibu bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah. Lagi sakit? Alhamdulillah. Ya, cara kita menghargai nikmat Allah. Masih sakit, belum meninggal. Ya, yang sudah lumpuh, alhamdulillah masih ada nyawa. Ya, yang bisa jalan sempurna memuji Allah dan seterusnya. Ya, sebelum nikmat tersebut hilang totalitas dengan kematian, tetap memuji Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, ini hadisnya sahih, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan mensyukuri nikmat yang banyak. Nah, ini udah pasti ini. Ya, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan mensyukuri nikmat yang banyak. Ya, maka yang sedikit itu harus disyukuri, yang banyak juga disyukuri. Apa contoh nikmat yang sedikit? Sedikit nikmatnya. Ada orang datang ngasih sayuran mentah, 1 ikat. Sementara di rumah kita masakan yang mateng banyak, nggak kemakan. Tatkala ada orang yang memberikan, alhamdulillah, didoakan. Kita nggak butuh kasih ke orang lain, kita nggak butuh buang, tapi tetap alhamdulillah diterima. Ini namanya mensyukuri nikmat. Ya, saya ulangi, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan mensyukuri nikmat yang banyak. Maka dia tidak akan mensyukuri nikmat yang banyak. Ini udah pasti. Dulu sebelum pensiun, tunjangan 100 juta. Di luar gaji pokok. Di luar seseran. Setelah pensiun, nggak ada seseran, nggak ada gaji pokok, cuma tunjangan pensiun. Berlipat-lipat berkurangnya. Tetap alhamdulillah. Dulu pernah mencicipi nikmat yang banyak. Nah, inilah manusia. Maka jangan heran, kebanyakan orang setelah pensiun sakit. Setelah pensiun stres. Setelah pensiun stroke. Banyak ini kasusnya. Kenapa? Biasa enak sebelum pensiun. Poya-poya dan sebagainya. Setelah pensiun nggak bisa lagi. Pas-pasan. Biasa pengeluaran 1 bulan di atas 100 juta. Ini gaji pokok nggak ada, tunjangan nggak ada. Yang ada hanya gaji pensiun. Sedikit. Berapa persennya? Ini stres. Biasa sebulan bisa beli emas 0,5 kilo. Sekarang boro-boro mau beli emas, tapi tetap bersyukur. Ya, ini namanya menghargai nikmat. Menghargai nikmat. Ya. Dan hendaklah kamu menyebut-nyebut nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Disebut alhamdulillah, alhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan mensyukuri nikmat yang banyak. Ini banyak orang-orang yang nggak mampu mensyukuri. Terasa syukurnya, terasa kayaknya itu biasanya setelah diuji. Setelah hartanya habis semuanya. Dulu dapat uang 1 M itu biasa aja. Ya, senyum-senyum, apa saja bisa. Setelah uangnya habis semuanya, megang uang 10.000, alhamdulillah ya Allah. Terasa banyak. Kenapa? Nggak mensyukuri dulu yang banyak. Nah ini, stres orangnya. Kenapa? Biasa megang yang banyak. Ini hati-hati kita ya. Hati-hati sebelum kenikmatan itu dicabut, bersyukur dulu yang banyak-banyak. Ya, bersyukur pada Allah. Ya, jangan dalam urusan dunia, kata Rasulullah, lihat orang yang ada di bawahmu. Dalam urusan dunia, lihat orang yang ada di
bawah. Jangan lihat orang yang di atas kita. Di atas orang kaya ada orang kaya. Di atas orang pintar ada orang pintar. Di atas orang sehat ada orang yang lebih sehat. Maka dalam urusan dunia lihat orang yang ada di bawahmu. Tapi dalam urusan akhirat lihat orang yang ada di atas kita. Si fulan sudah bisa baca Al-Qur'an dengan tartil, dengan baik dan si fulanah yang ini baca Quran sudah baik dan ini sudah bersanad. Ini sudah bersanad, ini lagi bersanad lagi dan seterusnya. Dalam urusan dunia lihat orang yang ada di bawah. Namun dalam urusan akhirat lihat orang yang ada di bawah kita. Sehingga kita selamat. Bersyukur terus kepada Allah. Bukan kufur. Kalau kufur nikmat itu nggak bersyukur. Ya, kok cuman kayak gini-gini aja hidup ini ya. Dari zaman cucu, zaman orang tua, kok yuk kayak gini aja. Kenapa nggak kayak si fulan ya? Ya, ini namanya apa? Kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Dalam urusan dunia, kata Rasulullah, lihat orang yang ada di bawahmu. Tapi dalam urusan akhirat, lihat orang yang ada di atasmu. Sehingga syukur kita semakin dalam. Ya, sehingga motivasi kita mengejar akhirat itu kuat. Ya, semangatnya menyala. Ya. Yang kelima, yang terakhir, ya, kiat zuhud dunia dan memperpendek angan adalah menghindari hubud dunia atau cinta dunia. Menghindari hubud dunia atau cinta dunia. Dari apa saja, Afwan, menghindari? Menghindari dari hubud dunia. Hubud itu cinta dunia. Menghindari hubud dunia atau menghindari cinta dunia. Dalilnya di surat Al-An'am ayat 32. Menghindari cinta dunia. Ya. Yang kelima terakhir ya. Kiat zuhud dunia dan memperpendek angan adalah menghindari cinta dunia. Dalilnya di surat Al-An'am ayat 32. Dan janganlah kamu menjadikan dunia sebagai tujuanmu, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya, jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Ini Allah yang mengatakan, ya, jangan kamu jadikan dunia sebagai tujuan, tapi jadikan dunia itu sebagai jalan, kendaraan untuk menuju kampung akhirat, untuk menuju kehidupan yang kekal nan abadi. Ya, janganlah kamu jadikan dunia sebagai tujuan. Kalau dunia jadi tujuan, inilah yang terjadi hari ini. Banyaknya para koruptor, ya, kenapa? Nggak pernah puas. Gajinya besar, terus kurang, sehingga yang halal didapat, yang haram juga dihantam. Belajar. Kenapa? Karena terlalu mencintai dunia. Dunia itu benar-benar dalam hatinya, bukan dalam genggaman. Ya, padahal harusnya dunia ada dalam genggaman. Suatu saat lepas. Tapi kalau akhirat di dalam hati kita, nggak pernah lepas. Ya, seperti itu. Yang menghindari dunia, hubud dunia, cinta dunia. Janganlah kamu menjadikan dunia sebagai tujuanmu, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya, siapapun yang terlalu mencintai dunia, tatkala dunianya hilang sedikit atau banyak, maka dia akan merugi dan merasa hina. Ya, stres, sakit, berpisah dengan dunia. Tapi kalau kita jadikan dunia sebagai jembatan, sebagai sarana menuju kampung akhirat, maka kita akan selamat. Ya, kenapa? Ini hanya sebagai sarana, jalan yang mengantarkan kita menuju apa? Kampung akhirat. Tujuan tertinggi kita apa? Akhirat. Ya. Tujuan tertinggi kita itu kampung akhirat. Karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dan janganlah kamu menjadikan dunia sebagai tujuanmu, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan, ya, sama dengan hadis di atas, ya, hadis riwayat Bukhari, cinta dunia adalah awal dari semua kesalahan. Ya, cinta dunia adalah awal dari semua kesalahan. Ya, kesenangan dunia itu adalah awal dari semua kesalahan. Ya, semuanya menjadi salah gara-gara
terlalu mencintai dunia. Ciri-cirinya apa orang yang terlalu mencintai dunia? Itu tadi demam, ya, gara-gara barangnya hilang. Wah, sholat nggak khusyuk, ya, lupa narok tas berisi emas, sholat nggak khusyuk, dicari nggak, rupanya salah narok, rupanya salah. Ini ada ini kasusnya seperti itu. Heboh satu rumah, kehilangan emas, nggak taunya apa? Orang yang punya emas tersebut sudah tua, lupa narok, taruhnya di tas yang nggak pernah dipakainya. Barang dicari di tas yang satunya nggak ada. Waduh, emasnya hilang, ya, pundi-pundi emasnya hilang. Ternyata salah narok. Ya ini udah stres, makan nggak mau lagi, tidur nggak bisa tidur, sholat nggak khusyuk dan sebagainya. Yang ada menangis gara-gara salah narok tempat nyimpen emas. Nah ini hati-hati nih. Tanda-tanda apa? Terlalu mencintai dunia. Ya, seperti itu ya. Kiat zuhud lainnya itu adalah banyak sebenarnya, mengingat bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Menghindari pergaulan dengan orang-orang yang cinta dunia, menghargai waktu, menghindari kesombongan, dan menghargai kesederhanaan. Ya, ini bolehlah ditulis ya. Kiat-kiat zuhud lainnya. Kiat-kiat zuhud lainnya adalah yang pertama, mengingat bahwa dunia adalah tempat ujian. Kiat-kiat zuhud dunia lainnya adalah mengingat bahwa dunia adalah tempat ujian. Dunia itu ujian, ibu-ibu sekalian. Finalnya, menikmatinya yang sesungguhnya nanti di akhirat, di alam barzah. Itu sudah nampak. Maka kuburan itu merupakan taman-taman surga atau lubang-lubang jahanam. Kalau di alam barzah saja dia sudah selamat, insya Allah di akhiratnya dia akan selamat. Tapi kalau di alam barzahnya dia sudah sengsara, celaka, maka di akhirat dia lebih bisa dipastikan pasti celaka. Ya, seperti itu ya. Ini kan zuhud yang lainnya ya. Kemudian menghindari pergaulan dengan orang-orang yang cinta dunia. Ini kiatnya, menghindari pergaulan dengan orang-orang yang cinta dunia. Biasanya orang itu sesuai dengan temannya. Temannya sosialita yang nggak cocok dengan orang yang hidupnya apa adanya. Nggak cocok. Ya, kenapa? Tasnya harus branded, sepatunya branded, jam tangan branded, kacamata branded, bajunya branded, semuanya. Ya, ini biasanya menghindari pergaulan dengan orang-orang yang cinta dunia. Semua perhiasan dipakai. Nah ini ya, biasanya seperti itu. Jadi kita hindari punya teman yang kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah menghargai waktu. Menghargai waktu. Ini kiat zuhud dunia itu adalah menghargai waktu. Waktu itu bagi orang yang beriman itu adalah berlian, pedang. Salah-salah menggunakan waktu, maka dia akan ditebas dengan pedangnya. Ya, salah-salah menggunakan waktu, maka dia akan ditebas dengan pedangnya. Yang dimaksud dengan pedang itu adalah kematian, maut. Ya, dia akan ditebas oleh maut, kematiannya. Kemudian yang ketiga adalah kiat-kiat zuhudnya adalah menghindari kesombongan, sombong. Sebab pertama kali iblis dikatakan sesat itu adalah kenapa? Karena sombong. Enggan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, Allah memerintahkan, wahai semua makhluk, sujudlah kepada Nabi Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Ya, kenapa? Karena dia merasa lebih mulia. Apa kata iblis? Saya terbuat dari api, sedangkan Adam terbuat dari tanah. Maka saya lebih mulia. Kenapa saya harus sujud dengan makhluk yang diciptakan dari tanah? Padahal ini adalah perintah Allah. Maka Allah sesatkan iblis beserta bala tentaranya. Ya, kenapa? Kesombongan. Batarul haq wa ghamtunas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, meremehkan. Iblis itu menerima kebenaran, hanya saja dia menolak, meremehkan manusia. Siapa yang diremehkan? Adam alaihissalam. Ya.
Adam alaihissalam diremehkan oleh iblis sehingga dia termasuk orang yang sombong. Kemudian yang kelima adalah kiat zuhud yang lainnya adalah menghargai kesederhanaan. Menghargai kesederhanaan. Ya. Hidup yang paling enak itu yang sederhana. Ya. Yang sederhana, ya. Sehingga tidak berlebih-lebihan, juga tidak terlalu merendahkan diri, ya. Yang sederhana. Ya, ini kiat zuhud dunia dan memperpendek angan, ya, insya Allah, ya. Kemudian meskipun demikian, bukan berarti kita tidak boleh menerima dunia itu sebanyak-banyaknya, tidak. Boleh, asalkan dengan catatan tadi. Dunia dijadikan sebagai sarana menuju kampung akhirat. Ya. Boleh, kenapa? Karena seluruh sahabat Rasulullah, ya 10 sahabat Rasulullah yang dijamin surga itu kaya raya. Nggak ada yang miskin. Ya. Sahabat Rasulullah SAW yang 10 dijamin surga itu kaya raya. Bukan orang miskin. Tapi semua mereka, semua harta mereka yang ke-10 dijamin surga itu, mereka gunakan di jalan Allah. Untuk apa? Mengejar kampung akhirat. Ya, jadi bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan, tatkala Rasulullah SAW itu dalam keadaan Isra dan Mi'raj, itu diperlihatkan surga dan neraka. Ya, kemudian Rasulullah diperlihatkan tentang sahabat-sahabatnya. Salah satunya itu adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu dilihat oleh Rasulullah meniti jembatan Siratul Mustaqim itu dalam kondisi tertatih-tatih. Setelah Isra dan Mi'raj disampaikan, wahai Abdurrahman bin Auf, waktu aku diperlihatkan tentang jembatan Siratul Mustaqim, aku melihat engkau tertatih-tatih menuju ke Telaga Kausar Rasulullah untuk menyeberangi itu. Ya, jadi jembatan Sirat itu tajamnya melebihi pisau, tipisnya melebihi rambut yang terbelah. Terbelah 7 bahkan disebutkan di situ. Satu helai rambut aja nggak kelihatan. Bagi mata yang sudah bermasalah. Bagaimana kalau rambut terbelah 7? Tapi tajamnya melebihi pisau. Ya, kemudian apa? Rasulullah diperlihatkan Abdurrahman bin Auf itu meniti jembatan tersebut dalam kondisi tertatih-tatih. Jatuh bangun, hampir masuk ke dalam neraka. Ternyata apa? Karena keberatan harta. Setelah dikabarkan seperti itu, apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Beliau serahkan seluruh harta-hartanya di jalan Allah. Diinfakkan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga apa kata Rasulullah? Wahai Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya aku melihat engkau meniti jembatan Sirat itu bagaikan kilatan petir. Bagaikan kilatan petir. Sering sampai. Kenapa? Karena hartanya digunakan di jalan Allah dan Rasulnya. Ya. Seperti itu ya. Jadi boleh. Nah, kalau kita mau kaya raya boleh. Punya pesawat pribadi boleh. Ya. Punya rumah 10 boleh. Tapi jangan lupa gunakan semua itu sebagai kendaraan menuju kampung akhirat. Ya. Dalilnya itu adalah surat Al-Qasas ayat 77. Ya, surat Al-Qasas ayat 77. Wa bataghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala negeri akhirat. Pertama kali Allah sebutkan apa? Cari pahala negeri akhirat. Ya, yang telah Allah anugerahkan padamu. Namun jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Jadi yang pertama kali di surah Allah itu cari apa? Cari pahala negeri akhirat. Dengan telah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi jangan lupa, ya jangan lupa kamu punya bagian di dunia ini, ya. Tapi yang pertama kali disebut itu apa? Cari pahala negeri akhirat. Ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam shawab. Mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan. Insyaallah di pertemuan akan datang kita lanjut ke bab selanjutnya di halaman 70. Ya. Sebelum ditutup, saya kembalikan dulu dengan host ya. Mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu untuk tanya jawab ya. Saya akhiri, kalau ada kebenaran itu datang dari Allah. Kalau ada kekurangan ataupun kehilafan itu datang dari saya pribadi. Saya sadari sepenuhnya saya adalah hamba Allah yang banyak dosa dan maksiat ya. Sehingga banyak kesalahan, kekeliruan di dalam penyampaian. Ini
Saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, kepada umat sekalian saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya ya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan menjadikan kita mencintai akhirat dan mencintai dunia sebagai sarana untuk menyeberangi perjalanan yang kekalan abadi ya. Kebenaran datang dari Allah, kekurangan itu datang dari saya pribadi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallah. Insyaallah, jazakillahu khair wa barakallahu fiik Ustazah atas materi kita pada pagi menjelang siang ini. Masya Allah, semoga kami bisa menunaikan amalan yang sesuai syariat dan pencerahan ilmu-ilmu yang sudah Ustazah berikan kepada kami. Dan semoga kami istiqomah dalam menjalankannya. Amin. Insya Allah Amin, baik. amin. Sesi selanjutnya silahkan jika ada yang ingin bertanya sesuai dengan materi hari ini atau mungkin di luar materi yang memang ingin ditanyakan kepada Ustazah, tafadholi bisa raise hand atau juga chat di room chat. Tafadholi Umahat jika ada yang mau bertanya. Masih ada waktu insya Allah kira-kira 15 menit. Assalamualaikum Tafadholi. Ustaz. Boleh Ana bertanya? Iya, boleh, Silakan. silakan. Iya. Masalah harta ya Ustazah. Ya. Ini cuma saya bertanya tentang harta yang dikasih saudara. Itu Ya. apa bisa dihisap Ustazah? Itu Ya. saja Ana tanyakan. Syukran Ustazah. Ya. Ya, baik, saya jawab langsung ya. Tentang harta yang dikasih saudara. Apapun harta yang dikasih saudara itu sudah menjadi milik kita. Nah, apakah itu akan dihisap? Iya, akan dihisap. Apakah akan dihisap? Iya, akan dihisap. Tinggal dari kitanya. Kalau kita suka dengan harta tersebut, kita ambil. Kalau kita takut dengan hisapnya, kita berikan kepada orang lain lagi. Yang siapa? Orang yang lebih membutuhkan. Atau kita jual. Kalau dia berupa barang yang memang berharga. Dikasih emas sama saudara sendiri. 1 kilo. Bukan 1 gram, 2 gram. 1 kilo. Tapi berat hisapnya. Siapa yang dihisap? Yang dikasih. Yang sudah melepaskan, sudah selesai. Ya, yang dihisap yang dikasih. Nah, bagaimana supaya kita terbebas dari hisap tersebut? Ya, yang namanya pemberian itu sudah menjadi milik orang yang menerimanya. Boleh dia pakai, boleh dia berikan pada orang lain. Sama dengan makanan. Kita dikasih bubur kacang hijau 1 mangkok. Saya nggak suka bubur kacang hijau. Kalau makan bubur kacang hijau, darahnya naik. Saya berikan pada orang. Itu sudah hak kita. Sudah terbebas kita. Maka nanti kita sudah tidak dihisap lagi kalau sudah diberikan pada orang lain. Sama dengan pakaian, sama dengan harta, sama dengan apa saja pemberian orang lain. Kalau itu kita gunakan di jalan Allah, maka orang tersebut juga mendapatkan pahalanya. Ya. Tapi kalau kita gunakan untuk kemaksiatan di jalan Allah, itu sudah urusan kita sendiri. Ini bedanya. Ya. Harta yang dikasih orang lain, kita gunakan di jalan Allah, orang yang memberinya mendapat pahala. Tapi kalau kita gunakan untuk kemaksiatan di jalan Allah, itu dosanya untuk kita sendiri, tidak untuk orang lain. Nah, maka kalau kita dikasih saudara, apakah dihisap? Tergantung dengan cara penggunaan kita. Kita gunakan dia di jalan Allah atau sebaliknya. Ya, seperti itu ya. Yang jelas, apapun pemberian orang lain, saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, kalau tidak bermanfaat untuk kita, berikan, salurkan kepada orang lain. Ya, oh saya bingung ini, jual, berikan untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, untuk menyantuni anak yatim, menyantuni orang miskin, ya, menjadi orang tua asuh dan sebagainya. Sehingga yang memberinya mendapatkan pahala, kita juga ringan hisapnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu. Nah, sudah jelas, paham. Iya, ya, seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Ana izin membacakan pertanyaan di room chat, Ustazah. Iya, silakan, silakan ya. Dari Umi Miftah, izin bertanya Ustazah, bolehkah sedekah atau berinfak dengan uang hasil berhutang? Ya. Tafadhali Ustazah.
Ya, bolehkah berinfak atau bersedekah dengan hasil hutang, menghutang? Ya, boleh. Ya, tapi dengan catatan. Dengan catatan, hutang itu dicatat. Ya, kita ngutang dengan simpulan 10 juta. Tapi ada kemungkinan, ada cara kita membayarnya. Itu caranya kita berhutang. Saya ngutang 10 juta. Kemudian 3,5 juta saya gunakan untuk ini, untuk infak, untuk ini, untuk ini. Boleh, tapi hutang kita itu dicatat dulu. Ya, catat dulu. Kemudian ada nggak kemungkinan untuk kita membayarnya? Ya, kalau memang nggak ada kemungkinan untuk membayarnya, sebaiknya nggak usah. Sebaiknya tidak usah. Ya, kenapa? Karena Allah tidak mungkin membebani kita dengan di luar kesanggupan kita. Berhutang tapi untuk bersedekah. Mana yang lebih utama sebenarnya menutupi hutang dulu. Kalau memang tidak mampu bersedekah, jangan berhutang. Atau boleh berhutang tapi sudah ada gambaran. Tanggal sekian saya dapat uang sekian. Ya, tanggal ini saya berhutang 10 juta, tapi saya jual tanah harganya sekian M. Itu lebih berapa kali lipat, itu sudah ada gambarannya. Boleh seperti itu. Tapi kalau memang berhutang, nggak ada gambarannya, mau dapat dari mana membayarnya nanti, tapi ingin bersedekah, jangan. Ya, itu namanya beramal melebihi kesanggupan kita. Tapi kalau sudah ada gambarannya, boleh. Ya, oh saya gajian tanggal sekian, saya berhutang sekian, boleh. Ya, kalau nanti saya meninggal, gaji saya tetap ditunaikan, boleh dipotong di situ. Itu berarti sudah ada gambarannya. Tapi kalau memang tidak ada gambaran untuk membayarnya, sebaiknya tidak usah bersedekah. Sebaiknya tidak usah bersedekah. Ya, wallahu a'lam shawab. Masya Allah. Nah, Umi Wiftah, insya Allah ya sudah tercerahkan. Pertanyaan selanjutnya dari Umi Endah Ustazah. Iya, Awan ya. Ustazah ingin tanya bagaimana cara menyampaikan pada seseorang bahwa kehidupan yang lapang itu pun ujian dari Allah. Karena Iya, ia yang berpikir ujian itu pada saat kehidupan sedang sempit saja. iya. Bagaimana cara menyampaikannya? Sampaikan di Sampaikan. surat Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Ya. Jadi Allah itu menguji kebaikan dengan keburukan. Ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya? Ya. Jadi sampaikan, itu dalilnya di surah Al-Muluk ayat 2. Allah akan menguji seseorang itu dengan kebaikan dan keburukan. Baik itu ujian, buruk itu ujian. Kaya itu ujian, miskin juga ujian. Pinter itu ujian, bodoh juga ujian. Itu ujian dari Allah. Kita punya harta, digunakan di jalan Allah atau tidak. Kita diuji kemiskinan, itu juga ujian dari Allah, bersabar atau tidak. Maka setan, iblis itu paling putus asa. Dengan siapa? Dengan orang muslim, mukmin yang miskin tapi dia bersabar. Nah, itu iblis paling nggak suka. Ya, orang muslim tapi dia bersabar. Dan Allah, setan paling suka, iblis paling suka dengan orang kaya tapi sombong. Nah, ya. Maka bagaimana cara menyampaikan? Sampaikan. Dalilnya dibacakan. Bila perlu dibacakan tafsirnya. Ya, di surah Al-Muluk ayat 2. Allah akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Kebaikan itu ujian, keburukan itu ujian. Sehat itu ujian, sakit itu ujian. Jangan dikira sakit itu, sehat itu bukan ujian. Ujian. Kemana saja kamu selama sehat 40 tahun. Apakah kamu gunakan di jalan Allah atau bermaksiat kepada Allah? Itu ujian. Nanti ditanya. Ya, bukan hanya sakit saja ujian, miskin saja ujian. Orang kaya itu ujian. Orang cerdas itu ujian. Ya, seperti itu ya. Jadi dalilnya apa? Bagaimana cara menyampaikannya? Buka tafsir. Buka Al-Quran surah Al-Muluk ayat 2 beserta tafsirnya. Itu udah cukup. Kalau hatinya sehat, dia bisa mengambil pelajaran. Ya, bahwasanya sakit itu ujian, buruk itu ujian, indah itu ujian, tidak indah pun itu juga ujian. Ya, siapa yang paling baik amalan kalian, tak kala diuji, seperti itu ya.
Dan sampaikan bahasanya itu tadi ya. Jadi pinternya ujian, kaya raya itu ujian, anak solih-solih itu ujian, anak yang enggak solih itu ujian, semuanya ujian, itu ujian. Maka hidup di dunia ini adalah ujian. Ya, nanti kapan lulusnya? Kalau sudah masuk alam barzah, final, selesai. Baik atau buruk nanti disidangkan di situ. Siapa yang paling hebat, siapa yang paling bagus, tak kala dia mampu mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah. Itu baru sukses. Ya, baru lulus ujiannya. Kalau belum dikatakan lulus ujian. Ya, jadi seperti itu ya. Bagaimana cara menyampaikannya? Bacakan surat Al-Muluk ayat 2 beserta tafsirnya. Seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang lain masih ada? Masya Allah, alhamdulillah. Umi Yuli tadi udah ya yang awalan ya, yang tadi bertanya. Tadi yang bertanya Umi Yuli kan ya awalan ya? Nah, belum. Aku belum Oh mengajukan. belum. Oh nah, Baru Masya Allah. Apa? Ya tadi. tafadhali Umi, silakan. Ya, Masih ada Ya. waktu. Assalamualaikum Ustazah. Apa nih izin Waalaikumsalam bertanya warahmatullahi. lagi Ya, untuk perihal harta warisan itu, ya, misalkan kan kita ada beberapa anggota ya, ya, bersaudara gitu. Yang satu ada yang mau dibagi secara langsung, ada yang secara dijual gitu. Tapi eh, apa namanya? Sebentar. ya, Nah itu apa namanya? Ada yang berpikir apa ditunda-tunda gitu loh. Itu hukumnya apa? Terus dalilnya seperti apa? Mohon ya. penjelasannya. Terus untuk utang Baik. piutang itu tadi kan ada rekan juga yang pinjam gitu. Boleh nggak Mm-mm. secara tindakan saya mengingatkan karena diulur-ulur terus terus. Katanya hari ini Ya, saya diulur kayak gitu. Hanya untuk menasihati saja supaya tidak terulang untuk tindakannya dia itu gitu. ya, ya, Ya ya, sudah, ya, mohon penjelasannya. Jazakallahu ya, khairan. ya, wayakum ya. Baik ya, tentang harta warisan ya. Ini ada yang menginginkan dijual, ada yang menginginkan jangan dijual ya. Nah, bagaimana kita menanggapi sebenarnya yang namanya warisan itu setelah orang tuanya meninggal itu adalah dibagi. Dibaginya bagaimana caranya? Kembalikan pada Al-Qur'an. Ya, di surah Al-Maidah itu banyak disebutkan ya tentang warisan ya. Bagiannya seperti apa? 2:1. 2 untuk anak laki-laki, 1 untuk anak perempuan. Ya, ini nggak boleh ditawar-tawar. Ya, nggak boleh ditawar-tawar. Oh, anak yang laki-lakinya udah sukses. Ya, semuanya ada. Yang perempuan ini miskin. Ya, yang perempuan ini miskin. Yang laki-laki 3 udah kaya raya. Yang perempuan ini paling miskin. Udahlah, kita bagi rata aja. Nggak boleh, haram hukumnya. Ya, karena warisan itu harus dibagi menurut syariat, ketentuan Allah. Siapa yang melanggarnya, maka akan Allah azab dia. Ya, ini jelas dalam Al-Qur'an, ya. Nah, kemudian apa? Kalau orang yang tua sudah meninggal, sebaiknya warisan itu memang dijual. Dijual. Oh, yang satu ini mau memiliki, mau membelinya, ya. Karena sayang, ini banyak apa namanya itu? Banyak kenangan di rumah itu, maka boleh dia membelinya setelah dirapatkan. Ini kalau kita jual, misalnya aset tanah atau rumah ya, rumah misalnya ya, rumah ini kalau dijual ini dapat 10 M, anaknya 5, berarti dibagi 2:1. Kemudian yang satu mempertahankan, jangan dijual. Ini kenang-kenangan orang tua kita dulu di sini. Kita semuanya dilahirkan di rumah ini. Kita wisuda di sini, kita menikah di sini. Kalau memang nggak boleh dijual, yang mengusulkan tadi itu boleh, dia yang beli. Seharga berapa? 10 M. Setelah itu baru dibagi menurut ketentuan syariat. Yang perempuan mendapatkan 1 bagian, yang laki-laki mendapatkan 2 bagian. Baru adil. Namanya warisan itu seperti itu, harus dijual. Ya, supaya apa? Supaya nggak ribut. Yang ini nggak setuju dijual. Kalau nggak setuju dijual, silahkan yang nggak setuju itu membeli dengan harga dijual itu. Oh, dijual ke orang harganya 10 M. Dibeli dia juga harus 10 M. Maka setelah dijual, itu hasilnya dibagi menurut ketetapan syariat. Ya, supaya apa? Karena harta warisan itu harta panas.
Ya, harta panas. Perlu saya ingatkan, kita kaya raya, saya nggak butuh warisan. Harta warisan baik. Harta warisan itu barokah. Tapi harta warisan juga bisa panas. Kenapa? Itu pemberian dan jerih payah orang tua kita. Maka harus diambil, walaupun sedikit. Walaupun kita nggak butuh, ambil. Mau disedekahkan boleh, tapi ambil dulu. Terima dulu. Seperti itu ya. Kenapa? Di dalamnya ada barokah, di dalamnya juga ada harta panas. Harta panas kalau apa? Kalau pembagiannya tidak menurut syariah. Hari ini banyak ya. Kalau memang mau membagi yang saudara yang miskin tadi boleh. Diterima dulu, dibagi dulu rata, baru dia berikan pada saudara. Itu namanya terhitung sedekah. Tapi warisan harus tetap dibagi sesuai dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh, nggak mengikuti aturan Allah. Ya, itu yang tentang warisan. Kemudian yang kedua tentang orang yang punya hutang tapi diulur-ulur. Ya, udah ada, besok lagi sudah. Ini memang ada tipikal orang yang seperti ini. Ya, tipikal orang yang suka ngutang tapi nggak mau bayar atau bayarnya diulur-ulur itu memang ada. Di mana-mana ada. Ya, di mana-mana ada. Di warung-warung kecil juga ada, ya. Ngutang di warung kecil di sini, ngutang. Nanti nggak bayar, ngutang di warung sana, ya. Kalau ngutang di sini, kalau beli kontan di sana, itu ada. Yang kayak gitu, banyak, ya. Nah, bagaimana caranya apabila kita bertemu dengan orang yang seperti itu, boleh kita ingatkan dan harus, ya. Dan juga boleh kalau memang dia nggak bayar, itu kita ambil harta dia dalam rumah. Ya, di zaman Umar bin Abdul Aziz itu seperti itu. Cara mengeluarkan zakat kalau orangnya nggak mau bayar zakat diambil. Ya, kenapa? Untuk meringankan siksanya di akhirat. Ya, jadi kalau dia nggak mau bayar, dia punya hutang 5 juta. Kemudian janjinya tanggal sekian, mundur lagi tanggal sekian, mundur lagi tanggal sekian. Itu kita boleh ke rumahnya ngambil televisinya, ambil kulkasnya, angkat kulkasnya. Tapi dalam kulkasnya dikeluarkan, ya. Ada pergedelnya, ada udangnya, ada proses dikeluarkan. Kulkasnya ambil, boleh kayak itu. Kenapa? Hak si piutang. Hak si itu boleh menurut syariat Islam ditegakkan. Kalau ada orang berhutang, dia mengulur-ulur, itu boleh didobrak. Ya, didobrak, ya. Apa nama itu? Rumahnya diambil dan sesuai dengan hutangnya. Itu boleh. Itu bukan kejam. Ya, kalau sekarang kan itu apa nama itu orang yang nagih kayak itu tuh di apa nama itu Kolektor. debt collector ya debt kalau tapi kalau debt collector salah. Kenapa? Karena dia sudah bayar nggak mampu bayar, itu kredit, itu tetap riba, ya nggak boleh kayak itu. Nah, tapi kalau kita orang yang punya hutang dia mengulur-ulur, boleh kita ke rumahnya, ada sofanya. Sofa ini kalau diukur dengan uang harganya 12 juta. Dia punya hutang 10 juta misalnya. Tapi kalau udah terpakai, ini impas. Boleh kita ambil. Ya, atau apa barang yang berharga yang dia miliki. Kalau orang suka mengulur-ulur utang, ya. Kalau syariat Islam ditegakkan itu juga boleh halal dan nggak ada kisos di dalamnya. Tapi yang jelas tidak boleh berlebihan menzolimi orang lain. Nah, dan di dalam Al-Quran dijelaskan memaafkan jauh lebih baik. Jadi kalau si orang yang ngutang nggak mampu bayar hutang, sementara dia bayar hutang dengan nggak bayar hutang kita tetap kaya raya, ya sebaiknya kita ikhlaskan. Lebih baik ya. Kita niatkan apa itu? Sedekah. Maka nanti di hadapan Allah itu terhitung sedekah. Ya seperti itu ya. Tentang orang yang. Tapi kalau memang dia itu suka mengulur-ulur, boleh nggak kita mengingatkan? Boleh. Haknya kita si piutang, ya hak kita. Kita ingatkan lagi, ingat tanggal sekian janji kamu bayar hutang ya. Biasanya orangnya pergi-pergi nih, HP nggak aktif, dihubungin nggak bisa, rumah terkunci. Ini berarti niatnya udah jelek ini, ya. Tapi itu haknya kita si piutang, boleh kita ingatkan. Maka kalau ada orang yang piutang itu menurut sunnahnya, ya menurut sunnahnya harus ada yang diborohkan. Ya, harus ada yang diborohkan barangnya. Misalnya dia hutang 10 juta. Dia punya simpanan emas 5 gram. Itu harus diborohkan. Ini emas 5 gram. Ya. Harga emas sekarang ini hampir 3 juta. 3 kali 5, 15 juta. Berarti dia ada hutang 10 juta. Nanti kalau saya nggak mampu bayar hutang, emas ini boleh kamu jual. Nah, itu boleh. Harus ada yang diborohkan. Ya. Atau barang apa saja.
Ini menurut syariatnya. Tapi kalau kita TST, tahu sama tahu, ya, saling percaya, terkadang kepercayaan itu disalahgunakan. Ya, jadi bolehkah kita mengingatkan orang yang punya hutang agar dia tidak mengulur? Boleh, haknya kita. Lebih dari itu pun boleh. Kalau sudah jatuh tempo, belum juga membayarnya, boleh kita ambil barang-barang miliknya. Ya, itu menurut syariat. Dia punya mobil, hutangnya banyak, kita ambil mobilnya. Ya, kenapa? Karena memang itu hak kita. Kita menagih hak kita, boleh. Tapi memaafkan, memberikan tempo waktu kembali itu jauh lebih baik. Ya, oh lebih mulia lagi apa? Disedekahkan. Sudahlah, daripada dibayar juga enggak, orang yang menghina, saya niatkan sedekah. Dibayar alhamdulillah, enggak dibayar ya alhamdulillah. Ini kalau kita legowo, kalau kita lapang dada. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah banyak ya pencerahan nih Ustazah. Terutama Iya, soal hutang piutang itu tuh kadang-kadang suka gemes sendiri ya Ustazah. Kadang-kadang iya, jadi iya, kalau betul, anak sendiri betul. ngerasa kalau lagi ngutangin gitu ya, ini Iya, orangnya janji nggak bayar-bayar, tapi gemes gitu, ngutang lagi, ngutang. iya, Benar-benar di hati, Masya Allah. Baik, iya, insya Allah dicukupkan Ustazah, sudah iya, sebentar iya, lagi sudah iya, zuhur. iya, Ana izin untuk menutup kelas. iya, iya, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelas tarbiyah muslimah pada siang hari ini sudah ditunaikan dengan bimbingan Ustazah kesayangan kita, Masya Allah Ustazah Lydia Rusli. Semoga dengan berkumpulnya kita di majelis ini, Allah berikan kepahaman, juga senantiasa membimbing kita mendapatkan ilmu syar'i dan bertambah berkah ilmu yang juga insya Allah menjadi amal jariah yang tidak terputus untuk Ustazah Lydia Rusli, Masya Allah. Jazakillahu khair. Wa barakallahu fiik Ustazah atas ilmu Iya, yang ya dipaparkan. barakallah. Masya Allah. Dan untuk umahat yang sudah hadir pada siang hari ini, nah ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas waktu dan kehadirannya. Barakallahu fikum jami'an. Ana selaku moderator mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf dan diikhlaskan atas segala kesalahan dan kehilafan selama membersamai semua. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan karena sesungguhnya kebenaran dan kesempurnaan datang dari Allah dan ana tempat yang salah dan hilaf. Baik, kita tutup halaqah pada siang hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah wa doa kaful majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Sajati Umi Putri. Sama.